Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat ya, bahagia dan tetap semangat. Nah, di video kali ini aku mau share lagi kegiatan seorang ibu rumah tangga ya, yang tinggalnya tuh di desa dan kegiatannya tuh ya begitu-begitu aja ya, namanya juga IRT ya teman-teman. Nah, di sini aku awali dengan ngambil kayu karena aku tuh mau ngerebus air. Mumpung ini tuh cuacanya lagi mendukung gitu ya, dan di belakang itu tuh untuk si tanahnya itu nggak basah, jadinya pasti kalau misalnya aku ngerebus air itu bakalan enak aja, apinya nyala. Makanya ini aku mau ambil kayu dulu. Aku tuh udah sering banget teman-teman minta tolong sama Pak suami gitu ya buat dibikinin dapur di sini. Tapi apalah daya teman-teman, yang namanya minta tolong ke Pak suami gitu yang dan bukan seorang tukang gitu ya. Pasti itu memang butuh kesabaran gitu ya. Karena memang kalau Pak suami itu mau ngerjain apa-apa tuh nunggu moodnya harus bagus, nunggu kerjaannya nggak banyak gitu ya, biar dia itu bisa konsentrasi dan hasilnya itu ya lumayan bagus gitu teman-teman. Alhasil ya kudu sabar-sabar gitu ya nungguin Pak suami itu kapan bisanya gitu. Padahal seng itu banyak teman-teman, seng-seng bekas aku yang kemarin itu yang bongkar dapur. Nah itu tuh banyak banget gitu ya, masih banyak lah gitu ya, masih bisa lah gitu. Tapi ya gitulah ya, karena kalau misalnya mau bikin dapur tuh kudu ngumpulin kayu teman-teman, kayu yang agak besar buat tiang-tiang gitu. Nah mungkin itu yang Pak suami itu belum sempat ya buat cari kayunya. Ya sabar-sabar aja lah dulu, kalau memang bisa ngerebus air di luar bakalan aku rebus, kalau enggak ya udah di kompor aja untuk sementara. Nah teman-teman, itu anak-anak lagi main di belakang ya sama anak tetangga yang di belakang rumah. Itu udah aku pakein sendal tapi sendalnya dilepas-lepas terus ya teman-teman. Nah itu anak-anak tuh mainnya di situ barengan sama anak belakang itu kayak aku tuh ngerasa aman lah teman-teman, karena anak orang belakang itu dia tuh emang bener-bener seneng banget main sama si Twin. Dan kalau misalnya dia itu udah mau masuk ke rumah, biasanya si Twin itu nanti diantarin pulang gitu ya. Nanti dia itu bilang, "Bu," gitu ya, "aku mau pulang," gitu ya. Twinnya suruh masuk gitu. Ya udah nanti anak-anak aku suruh masuk. Tapi kalau misalnya dia itu masih main di luar, anak-anak tuh nggak bakalan tinggal-tinggal teman-teman. Jadi aku tuh ya sambil beraktivitas sambil mantau, toh juga di belakang rumah kan, nengok aja lewat pintu, lewat jendela itu udah bisa. Kemarin-kemarin itu di belakang rumah tuh susah banget mau main teman-teman anak-anak, karena kan tetanggaku yang belakang rumah itu emang lagi renovasi, dan alhamdulillah sekarang tuh renovasinya itu udah hampir kelar gitu teman-teman. Terus juga itu tuh udah gercep diberesin gitu ya sama yang punya, untuk kayu-kayu, paku-paku semuanya tuh udah diberesin teman-teman. Masya Allah pokoknya gercep banget si tetanggaku yang di belakang gitu ya. Pokoknya kayak dia tuh orangnya pembersih teman-teman. Pokoknya kalau yang lihat yang berantakan itu pasti langsung gercep diberesin gitu. Jadi sekarang tuh di belakang tuh udah bersih gitu ya, anak-anak mau main juga udah enak. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut ya. Nah ini aku mau memasak di dapur. Ini aku tuh masak menu hari ini tuh yang serba simple seperti biasanya. Tadi aku udah masak telur dadar dulu buat tambahan lah gitu ya teman-teman. Terus juga biar sekalian nanti buat anak-anak juga. Kalau misalnya masak-masak aku tuh memang menunya selalu gini-gini aja ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya kalian gak suka sama menu aku tuh gak apa-apa, tapi setidaknya kalian dapat semangatnya buat masak terus ya. Jadi walaupun menu aku ini gak bisa jadi inspirasi, setidaknya semangat aku bisa jadi motivasi buat kalian. Jadi siapa nih yang sering mager-mager pas masak, jadi kembali bersemangat lagi buat masak-masak, karena memang ngeliat aku masak terus di dapur. Love to hear your voice. Di saat aku tuh memang lagi nggak enak badan ya teman-teman, aku pasti tetap usahain buat masak gitu ya, walaupun kadang itu masaknya yang simple, bahkan cuma masak mie gitu ya teman-teman. Itu biasa tetap aku masak gitu ya, setiap hari itu nggak ada hari tanpa memasak. Karena memang menurut aku tuh ya teman-teman, walaupun aku lagi sakit, selagi aku masih bisa ngerjain aktivitas ya kenapa enggak gitu ya. Karena kalau misalnya aku nggak masak, ntar aku sendirinya makan apa, terus nanti Pak suami pulang kerja dia mau makan apa gitu, terus anak-anak makannya gimana gitu kan. Jadi kadang tuh walaupun gak enak badan, tetap ya aku tuh masak. Walaupun hasilnya masaknya tuh pelan-pelan banget teman-teman ya. Kalau pas lagi sakit tuh ya, kadang tuh suka bawain kursi malahan aku dekat masak ya. Jadi bentar-bentar aku duduk gitu, karena kalau pas lagi sakit tuh pasti lemes gitu kan.
Nah kalau misalnya pas lagi sakit, kenapa tetap maksain bikin video? Sebenarnya nggak maksain sih teman-teman, cuman kayak ngerasa sayang aja kalau nggak divideoin. Toh juga di saat aku sakit gitu ya, aku tetap beraktivitas. Jadi ya udah biarin aja videonya itu tetap berjalan gitu teman-teman. Terkadang ya kalau pas lagi sakit tuh ya teman-teman, pas lagi nggak enak badan gitu ya, terkadang aku masak kayak gini tuh aku bahkan nggak makan teman-teman. Kadang tuh cuman makan pakai nasi putih gitu ya. Pokoknya kayak ada yang dimakan gitu. Tapi memang aku tuh orangnya, walaupun aku tuh sakit, aku tuh tetap selera makan. Cuman kadang tuh nggak seleranya tuh sama menu yang ada di rumah gitu teman-teman. Jadi kadang itu pengen nyari menu yang lain gitu ya. Tapi kalau selera makan itu memang masih bagus teman-teman walaupun aku sakit. Dan mungkin itu juga yang bikin aku tuh kalau misalnya sakit itu tetap bisa ngapa-ngapain ya, karena bertenaga, karena kan tetap makan gitu ya. Terus juga kayak aku tuh nggak yang terlalu lemes karena perut kosong tuh enggak gitu ya, karena memang perutku tuh selalu berisi teman-teman. Dan juga kalau pas lagi sakit aku pasti ngusahain teman-teman buat banyak-banyak minum air putih, bahkan sambil rebahan gitu ya. Biasanya aku bawa botol air minum teman-teman, karena kalau udah rebahan terkadang tuh kan kayak udah males berdiri gitu kan. Nah itu aku tetap minum air putih biar kayak aku tuh nggak kekurangan cairan teman-teman, karena aku tahu gitu ya kalau misalnya aku sakit siapa yang ngurus anak-anak. Kalau misalnya Pak suami disuruh libur itu susah teman-teman. Pak suami dia itu udah punya jadwal kerjaan tetap gitu ya. Nah kalau misalnya dia itu libur terus nanti digantiin sama orang, otomatis Pak suami bakalan kehilangan pekerjaannya gitu kan. Sedangkan kami tuh ya mengharapkan orang yang ngajakin kerja gitu ya. Kalau misalnya orang udah mulai males ngajakin kita kerja, ya bisa-bisa kami nggak makan ya teman-teman. Karena memang ya sekarang ini Pak suami kan kerjanya itu memang serabutan gitu ya. Apapun itu dijabanin sama Pak suami, apapun itu dikerjain sama Pak suami ya teman-teman. Alhamdulillah punya suami yang bertanggung jawab ya, walaupun kerjanya berat tapi dia itu tetap berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan kami. Ya semoga lah teman-teman untuk suami-suami kita yang saat ini tuh lagi berjuang buat memenuhi kebutuhan keluarganya, mereka sehat selalu gitu ya, diberikan rezeki yang halal barokah dan diberikan juga kesehatan ya teman-teman pastinya. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya aku tuh napasnya agak tersengal-sengal gitu ya, karena memang aku tuh masih batuk, terus juga pilek, alhasil memang napasnya itu agak rada-rada sesek. Terus juga di sini aku tuh sekalian nahan batuk ya teman-teman. Jadi mohon maaf aja kalau suaranya agak rada-rada aneh ya. Nah ini sambelnya udah mateng teman-teman, aku tuh tinggal pindahin aja ke dalam piring kayak gini. Aku jadiin 2 wadah karena memang kalau 1 wadah nggak muat. Jadi ini aku jadiin 2 wadah ya. Ini adalah sambal ikan dicampur sama tempe. Karena aku tuh nggak terlalu doyan sama ikan teman-teman. Alhasil aku tuh nanti makannya tempe sama telur dadar aja. Oke, alhamdulillah menu untuk hari ini udah jadi teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah menu hari ini tuh tumben di request sama Pak suami teman-teman, karena katanya dia itu lagi pengen makan ikan ya, karena itu adalah ikan sungai yang dipancing sama Pak suami teman-teman. Jadi ikan sungai itu tuh kalau digoreng garing dia itu enak gitu ya, makanya kalau ngegoreng ikan sungai itu enaknya itu langsung dibikin garing biar Pak suami itu doyan makan juga. Walaupun sebenarnya Pak suami itu nggak terlalu doyan sama yang namanya ikan ya teman-teman, cuman ya kadang-kadang itu juga suka kepengen dianya gitu ya. Udah aku turutin aja, walaupun aku sendiri tuh lagi nggak pengen makan ikan gitu ya. Pokoknya kalau menu masakan aku itu keseringannya itu menurut dengan seleranya Pak suami, karena memang menurut aku dia yang lebih penting gitu ya teman-teman untuk diutamain makannya. Kalau kita mah sebagai emak-emak gitu ya, seringnya itu nurut aja sama menu apa yang ada gitu ya teman-teman. Oke, setelah selesai masak di sini aku tuh lanjut refill dulu nih teman-teman. Di sini aku tuh nge-refill kayak garam, terus juga micin dan juga kecap ya teman-teman, karena memang stoknya itu udah habis di botolnya. Jadi aku mau refill dulu biar nanti tuh kalau pas mau masak terus pas mau makan itu udah enak gitu ya, nggak ngambilin lagi dari bungkusannya gitu. Oke deh, setelah aku selesai nge-refill teman-teman, di sini tuh aku mau lanjut bersih-bersih nih teman-teman di area meja kompor ya. Kayaknya kalau untuk bersih-bersih ini tuh teman-teman wajib banget dilakukan kayak 4 hari sekali atau mungkin paling lama itu 5 hari seminggu sekali gitu ya.
Karena memang area ini teman-teman kan sering kena percikan minyak gitu ya. Alhasil ini tuh sering banget lengket kalau dipegang teman-teman. Jadi mohon maaf aja kalau misalnya nanti video aku sering banget ngelap-ngelapin ini, bukan karena sok bersih teman-teman, tapi karena memang dia itu udah kotor gitu ya. Jadi kudu dibersihin. Dan kalau pas bersih-bersih kayak gini, bisa juga sekalian kayak kita itu menata-nata ulang untuk perintilan dan perabotan-perabotan yang di area ini aja sih teman-teman ya. Karena menurut aku untuk bebersih kayak gini tuh perlu dilakukan ya, maksimal itu paling lama itu seminggu sekali lah teman-teman, ini harus dilakukan. Karena memang inilah resikonya kalau misalnya punya perintilan yang diletakkan dekat dengan kompor, karena itu pasti kena percikan-percikan minyak. Apalagi aku tuh yang tim seringnya itu nyambel gitu ya, jarang banget lah nggak nyambel, jadi keseringan tuh nyambel terus teman-teman. Jadi ya maklum aja lah gitu ya, kalau misalnya aku tuh sering banget ngelap-ngelapin, karena ya rata-rata memang peralatan di dapurku ini sering kena percikan minyak gitu. Nah di sini aku ngelap-ngelapin dinding-dinding, meja-meja gitu ya, sampai ke perkakas-perkakasnya, perintilan-perintilannya semuanya, searak-araknya juga semuanya pada aku lap-lap biar bersih gitu ya teman-teman, biar dia itu kinclong gitu ya, biar enak kalau pas mau dipakai gitu. Nah ini juga sutel-sutelnya semuanya pada aku lapin. Di sini aku ngelapnya pakai tisu aja ya teman-teman, biar lebih simple gitu ya, karena alhamdulillah kan kemarin pas aku belanja aku tuh ada beli tisu. Jadi kadang tuh beli tisu tuh ya perlunya itu ya buat kayak gini teman-teman ya, buat ngelap-ngelapin perintilan-perintilan yang kayak gini. Atau misalnya ngelap kayak di area meja granitnya itu kadang tuh kalau misalnya pakai kain lap suka kurang kinclong gitu teman-teman. Jadi ini tuh aku lap-lapin dulu semuanya. Aku nggak yang cuci sih teman-teman, karena ini tuh nggak yang kotor-kotor banget sih, cuman agak berminyak sedikit gitu ya, kelihatan percikan-percikan minyak gitu. Jadi ya udah aku lap-lap aja. Siapa sih teman-teman di sini di antara kalian ya yang misalnya sering banget ngelakuin bersih-bersih perintilan kayak gini sama kayak aku yang mungkin seminggu sekali gitu ya. Nah setiap bersih-bersih pasti kayak selalu aja ada yang diubah untuk tempatnya gitu ya, atau mungkin posisinya gitu teman-teman. Atau mungkin hanya kayak sekedar apa ya, pilah-pilah gitu ya, mana perkakas yang baiknya itu disimpan dan segala macam gitu. Kalau aku sih sering ya teman-teman, buat kalian udah ngikutin pasti tahu banget. Karena memang menurut aku teman-teman dengan melakukan hal kayak gini, kita tuh juga di dapur tuh semangat gitu teman-teman. Nah berhubung stok telurku itu udah habis teman-teman, jadi di sini tuh untuk tempat telurnya aku mau singkirkan dulu gitu ya. Aku mau tukar aja pakai keranjang pink yang kecil itu, keranjang pink Fanta. Karena memang keranjang yang motif rotan itu teman-teman, dia itu terlalu besar di situ gitu ya, karena dia juga nggak ada isinya gitu. Terus di sini aku tuh juga mau pindah-pindahin bumbu-bumbu mana yang memang masih bisa dipakai dan memang bumbu mana yang memang nggak dipakai gitu ya. Ini tuh adalah stok bumbu-bumbu aku yang lama-lama ya teman-teman, kayak itu masih ada Royco di situ. Karena itu adalah stok yang lama gitu ya, yang sebelum aku belanja kemarin gitu. Jadi mohon maaf ya masih make, karena menurut aku kalau misalnya dibuang itu sayang banget gitu kan. Jadi mending dipakai dulu sampai habis gitu. Tapi next kalau bisa itu nggak dibeli lagi gitu. Nah teman-teman di sini sedikit aku taruh aku buat perubahan gitu ya teman-teman. Biasanya kan raksi yang kayu ini aku taruhnya kan di dekat kulkas. Nah ini aku mau pindahin aja ke bagian sini. Jadi kayak padatnya itu di area sini gitu teman-teman. Nah di area yang dekat kulkas atau di area samping sana gitu ya. Nah itu aku bikin pengennya itu lega. Jadi pas mau bongkar-bongkar barang, mau unboxing, mau kayak potong-potongin sayuran dan segala macam itu di situ tuh lega gitu ya. Jadi nggak apa-apa di area ini kelihatan penuh, tapi di area sana itu lega teman-teman. Karena memang kalau di dapur itu butuh banget satu space yang benar-benar lega gitu ya, biar kita tuh juga enak gitu ya mau ngapa-ngapain. Nah untuk tataan kali ini tuh seperti ini aja ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ini tuh udah jadwalnya buat bebersih lagi gitu ya, terus kalau mau digeser lagi ya boleh-boleh aja gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang komen geser-geser mulu ya udahlah biarin aja, toh juga namanya orang ya teman-teman. Kita juga nggak bisa maksain orang buat selalu suka sama video kita gitu ya. Tetap kita lakukan apa yang menurut kita itu kita senangi gitu ya teman-teman. Toh juga apa yang kita lakukan nggak merugikan orang lain gitu ya. Bahkan kita tuh pengennya menyemangati orang
orang lain gitu ya, yang mungkin orang lain tadi yang tadinya itu mager bebersih, setelah nonton video kita berharapnya merekanya juga bersemangat gitu ya buat bebersih. Nah ini untuk apa namanya itu, untuk kelenan yang kayu besar itu aku selipin aja di belakang ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya, alhamdulillah udah bersih. Terus juga aku pindahin tatanannya seperti ini. Oke, sampai di sini dulu video aku ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.